Ustadz, apakah penyakit bila seseorang muslim lama tidak menikah? Ya, apakah penyakit apa tidak? Ya. Apakah penyakit apa tidak? Kalau menurut versi Umar bin Khattab, ini penyakit. Versi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ini merupakan penyakit. Saya coba carikan sekilas ini asarnya ya. Jadi katanya Umar bin Khattab, ini merupakan penyakit. Ya. Atau nanti aja ya, saya ada asarnya, bahasa Arabnya ada. Apa katanya Umar? Dia melihat seseorang sudah layak nikah, tapi tidak menikah-nikah. Apa kata Umar? Engkau tidak menikah ini cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, engkau adalah pelaku dosa maksiat. Kemungkinan pertama, engkau sering bermaksiat. Penyakit yang kedua, karena engkau lemah syahwat. Itu katanya Umar. Jadi ada orang dia sudah mampu nikah, sudah punya kerjaan tetap, apa ndak nikah, katanya Umar nih, kamu cuma sedang sakit kamu. Dua, penyakit hati dan lemah syahwat. Itu katanya Umar. Jadi kalau dia sudah sebenarnya mampu menikah, ndak nikah bisa jadi minimal penyakit kejiwaan. Kenapa ndak nikah? Kenapa ndak nikah? Penyakit jiwa, harusnya menikah. Fitrah manusia nikah. Kalau masalah harta semua sudah tahu. Kalau miskin yakunu faqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau dia miskin Allah kalahkan. Ya, iktani begina bil nikah. Cari kekayaan dengan nikah. Ya. Dan banyak sudah jelas, apalagi sudah ngaji, ndak pernah nih, udah ngaji lama, udah bisnis jalan, ndak nikah, Masya Allah, benar kata Umar nih. Penyakit jiwanya, minimal penyakit hatinya. Bukankah banyak keutamaan? Iza tazawajal abdu faqad kammala nisfal iman falyattaqillah fi nisfil baqi. Kalau dia menikah sudah menyempurnakan setengah keimanan, bertakwalah di setengahnya lagi. Kalau ndak nikah berarti penyakit, minimal penyakit hatinya dia. Ndak nikah, segera nikah udah. Calon banyak udah nih. Apalagi yang ndak nikah laki-laki, subhanallah, di zaman sekarang ndak nikah laki, waduh berat. Berat di zaman sekarang. Laki-laki ndak nikah, Masya Allah. Kita yang sudah nikah aja pengen lagi, misalnya gitu ya. Zaman sekarang Masya Allah, ini fitnah luar biasa. Coba zaman sekarang siapa yang ndak punya HP? Siapa yang ndak punya HP? Semua punya HP. Kita menginstal sesuatu, iklannya perempuan. Ya tidak. Untungnya kita punya istri, datang istri selesai. Nah kalau ndak punya istri gimana? Apa yang didatangi? Bantal atau apa? Masya Allah. Ini hanya HP aja, Masya Allah ya. Apa-apa terus wanita. Iklan HP-nya kecil, tapi yang ininya perempuan, tapi kan perempuan. Apa iklan mobil perempuan sebelahnya? Itu buat apa keberadaan perempuan itu? Ya, motor juga perempuan sebelahnya, Masya Allah. Gimana kita? Jadi kalau dia tidak menikah, penyakit hati itu. Nggak nikah, sudah mampu nikah, penyakit hati, katanya Umar bin Khattab. Dan jangan beralasan Ustadz, Imam Nawawi aja ndak nikah seumur hidup, Ibnu Taimiyah ndak nikah seumur hidup Ustadz. Gitu ya. Bukan alasan, ahi. Ada dua penjelasan ulama. Pertama, mereka sibuk dengan ilmu dan karyanya jelas. Karya Ilmu Taimiyah, kitab-kitab akidah Imam Nawawi. Mana ada masjid yang tidak punya Riyadhus Shalihin masjid? Mana ya? Kemudian hadis Arba'in, mana tidak ada masjid, tidak ada pondok yang tidak hafalkan hadis Arba'innya Nawawi. Jelas mereka sibuk dengan ilmu. Ibnu Taimiyah sibuk. Apalagi sempat memimpin jihad ketika khalifah diserang oleh Genghis Khan dan sekutunya. Yang pimpin adalah Ibnu Taimiyah, perang. Sibuk. Dan jawaban kedua para ulama adalah zaman tersebut masih ada budak perempuan dan boleh tasari namanya. Dalam ilmu fikih. Tasari menggauli budak perempuan boleh. Memang dia pun tidak punya istri, tapi bisa jadi dia punya budak perempuan. Nah, kalau antum tidak punya istri, tidak punya budak, tidak sibuk juga gitu. Kalau kita kan ini penyakit, tidak mau nikah, segera nikah nih. Jadi kalau ini apalagi sudah ngaji tidak nikah. Ya,
Dan ini masalah, inilah kemajuan sosmed zaman sekarang, kemajuan internet zaman sekarang. Kadang-kadang beberapa ikhwan dan nikah terlalu pilih-pilih. Jadi kalau zaman kita dulu, zaman saya belum ada sosmed, belum ada apa, ujiannya adalah kurangnya informasi tentang akhwat tersebut. Kita nyari informasi akhwat sulit zaman dulu. Mau nanya, siapa nanya ini? Akhwatnya bagaimana? 7 kah, 9 kah, 6,5 kah gitu ya. Dulu zaman dulu, kalau dulu fitnah, dulu ujiannya adalah informasi tentang akhwat sulit. Jadi kita nikah itu, aduh ya gimana ya? Dapat informasi sih kok, bismillah udah jalan udah. Apapun itu dia. Akhwat juga sama, laki-lakinya gimana sih? Dia yakin enggak bisa kerja apa enggak? Bismillah udah jalan waktu itu. Dulu ujiannya begitu. Ujian di zaman sosmed sekarang adalah kebalikannya. Ujian karena informasi nyebar sana sini. Kita mau tahu akhwat itu tinggal buka akunnya semua, dari foto, statusnya, galaunya apa kelihatan. Semua. Kemudian di zaman sekarang terpapar dengan yang apa, yang hebat-hebat. Jadi kalau misalnya Ikhwan pilih akhwat sekarang, semua kebaikan dipilih. Akhwat ini bagus, akhwat ini bagus, akhwat ini bagus, sehingga dia cari yang bagus-bagus semuanya. Itu makhluk langka itu. Ya. Dia cari, itu yang bikin beberapa Ikhwan tidak nikah zaman sekarang karena ini, pengen cari yang sempurna, karena terpapar sama yang sempurna-sempurna terus. Itu ujian para Ikhwan zaman sekarang ini. Sehingga tidak jarang datang ke Ustadz, tolong carikan Ustadz akhwat apa? Carikan akhwat kedokteran Ustadz. Saya pengen berdakwah nanti di kampung sama istri saya dokter, ngobatin, ya, ngobatin jiwa dan hati. Ada enggak akhwat Ustadz? Kalau bisa dia juga putih Ustadz, cantik, semampai, hafizah Ustadz, pemalu Ustadz. Ya, kemudian lembut kalau ngomong Ustadz, tolong cariin. Kalau bisa anak tunggal ya Ustadz. Lebih bagus lagi bapaknya sudah sepuh mau mati. Insyaallah. Minta cariin itu. Kalau saya sih insyaallah nanti kalau ketemu saya dulu yang maju. Para ikhwan sekalian segera menikah ya. Jadi memang ini fakta ini. Kenapa saya bicara fakta ini? Beberapa ikhwan telat menikah karena terlalu perfect. Akhwat juga sama. Akhwat juga sama, pengen cari ikhwan yang karena terpapar yang sempurna, pengen seperti itu, yang ini, padahal dia pun tidak sempurna. Ini fakta. Kenapa saya dulu di yayasan sempat bantu apa? Bahasa kita comblang itulah. Sering bantu. Ternyata ikhwan-ikhwan sekarang dibandingin zaman dulu, luar Allah. Ini dia nikahnya terlambat ini karena terlalu ini, sudah disodorin, enggak mau nikah. Cari yang sempurna terus. Ada enggak tidak seni? Ikhwannya cari sempurna terus ya. Ya segera nikah ya. Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.